Sekasian apa teman kalian? Temen gua uangnya dibawa kabur hampir 3 digit sama manajemennya, motornya hilang, karirnya hancur, pokoknya bener-bener suram banget hidupnya. Oke guys, jadi gini ceritanya. Cerita tuh bermula ketika di tahun 2020 atau tahun 2021 gitu, waktu awal-awal Covid. Waktu itu kan Covid dan lockdown kan. Nah, gua itu gak punya temen di Depok. Jadi gua tuh gak pernah main di Depok, jadinya gua pergi main itu keluar kota, ke Tebet. Ya cuman ke Tebet sih, tapi kan jauh ya dari Depok. Gue main sama teman gue yang di Tebet dan gue kenalan lah sama teman-teman gue yang orang Tebet ini. Salah satunya ini orang, kita sebut aja namanya Dimas. Jadi gue ketemu sama Dimas, berkenalan sama Dimas waktu Covid di Tebet. Singkat cerita, setelah gue kenal sama anak-anak Tebet ini, kan gue makin sering main ke Tebet ya. Terus gue tuh kenal lah sama si Dimas ini, gara-gara si Dimas ini sering banget dibully. Pokoknya bukan dibully, karena dia tuh pelawak tongkrongan gitu, kelakuannya random, aneh. Pokoknya bener-bener bahan cengan tongkrongan. Nah, setelah kita ngeceng-ngecengin dia, ada suatu momen kita tuh bilang kayak gini, lu tuh bukannya tuh mirip sama salah satu pelawak legend yang ada di Indonesia. Mending lu tuh impersonate dia aja, terus habis itu lu bikin konten di TikTok apa enggak di Instagram, siapa tahu rame. Dan lu tau nggak apa yang terjadi? Setelah dia ngonten, yang padahal dia itu ngonten pakai HP Samsung M20 yang kameranya itu burik, burem, banyak kabutnya, tetapi dia berhasil mengumpulkan followers kalau nggak salah 3 bulan itu 1.500.000 followers TikTok. Gila, 3 bulan doang. Nah, singkat cerita, setelah dia udah terkenal, dia udah mempunyai 1.500.000 followers TikTok, dia kan mungkin rutin konten dan lain sebagainya. Dia tahu-tahu disamperin lah sama manajemen yang pengen, intinya yang pengen memanage dia. Sampai gua nggak tahu gimana ceritanya, intinya dia ketemuan sama si manajemen ini yang base-nya itu kantornya ada di Depok, which is deket rumah gua. Dan ya udah, akhirnya dia punya manajer lah pada saat itu. Singkat cerita, jadi kan dia sering main ke Depok kan, jadi gue sering main sama dia di Depok juga. Terus dia kan udah punya duit nih. Waktu itu dia itu ngendorse dibayar itu 500.000 per video. Terus dia ngumpulin duit sampai akhirnya dia punya tabungan sebesar 12 juta. Terus setelah dia mempunyai tabungan 12 juta tersebut dari hasil konten, dia tuh curhat ke gua, "Jud, gue pengen beli sesuatu." Tebak dia pengen beli apa? Apakah dia membeli handphone untuk memperbaiki kualitas konten dia? Oh tentu tidak, dia malah membeli 1 unit motor RE King COD-an di Cibubur, dapat dari marketplace Facebook. Ya intinya padahal pada saat itu dia nggak bisa bawa motor, tetapi dia malah membeli sebuah motor RE King. Gue juga nggak tahu, mungkin itu impian dia, tapi pada intinya ya udah waktu itu COD-an dan ya udah dia akhirnya belajar motor dan dia bisa menggunakan motor RE King tersebut untuk dari Tebet ke Depok ke kantor manajemen dia. Singkat cerita, setelah 1 bulan dia membeli motor RE King tersebut, motornya hilang. Pada saat itu dia nginep di kantor manajemennya, tetapi kantornya nggak dikunci malam-malam, ya udah, terus motornya hilang gitu aja. Setelah motornya hilang, 2 minggu kemudian uang dia dibawa kabur sama manajemen dia. Pada saat itu dia ada kontrak film, dia ada endorse dan lain sebagainya. Uangnya dibawa kabur sama manajemennya. Gue tuh baru tahu kalau setelah karir dia hancur, dia itu jadi ojol. Jadi gue tuh nggak pernah tahu kalau dia jadi ojol. Gue baru tahu dia jadi ojol itu dari kegoblokan Unfaedah. Jadi Instagram kegoblokan Unfaedah itu posting dia kalau dia itu dulunya ojol dan sekarang main film. Kayak, hah? Jadi lo ngojol selama ini? Kenapa lo nggak bilang? Tahu gitu ya gue pesen ojol dulu aja. Ya udah deh, setelah kejadian tersebut akhirnya karir dia hancur, karir dia tamat, akun dia juga hilang, gue nggak tahu gimana ceritanya. Terus dia hilang dari muka bumi. Ya mungkin dia stres sampai gimana, dia ngurung diri di rumah. Singkat cerita, gue udah lama banget gak main sama dia, udah hampir 2 tahun gue gak main sama dia. Gue tuh lihat di second account dia itu ada foto lagi main film, bukan lagi syuting. Kayak, hah? Lo sekarang main film? Ya intinya gue kaget lah kalau ternyata dia sekarang main film. Gue gak tahu gimana ceritanya, dia bisa kenal sutradaranya itu gimana, tapi intinya dia sekarang main film. Dia tuh main film namanya itu Konco-Konco Edan, bakal tayang 5 Desember. Ya udah, gue cuman bisa doain buat lo sukses, uangnya gak dibawa kabur sama manajemen lo yang baru. Terus nanti uangnya kalau bisa jangan dibeliin RE King, dibeliin HP aja dulu ya.